Pria gendut ini berpura-pura menjadi hantu yang menakutkan. Itu adalah trik si pria agar bisa naik mobil taksi gratis. Setelah di dalam mobil, dia sengaja membuat-buat suara agar nampak menakutkan. Mau kemana kita, bos? Antarkan aku ke kuburan Cina. Kemudian si pria buru-buru menunduk dan melumuri tepung pada wajahnya. Tak lupa dia menempelkan sosis sebagai lidah palsu. Lalu si sopir saat itu ketakutan hingga mobilnya hampir hilang kendali. Dan ini kesempatan pria menggunakan aktingnya dengan badannya terombang-ambing di jok mobil. Hal ini menakuti si sopir. Seluruh tubuhnya langsung keringat dingin. Padahal si pria gendut hanya goyang-goyang saja menggunakan skateboard. Namun tapi kebetulan di depan ada polisi sedang razia. Melihat hal tersebut, si pria yang bernama Ujang ini terkejut. Lalu ia buru-buru meminta sopir untuk berhenti. Berhenti Pak Sopir, saya mau turun di sini. Seketika stoplah mobil taksi tersebut. Kemudian Ujang membayar taksinya. Pak sopir ketakutan dan buru-buru mencari uang kembalian. Ujang masih merasa uang kembaliannya tidak cukup. Sini ke 200.000 kamu itu Pak Sopir. Nah, di sini polisi lalu lintas melihat ada yang tidak beres. Polisi pun bergegas untuk memeriksanya. Hei, ada apa? Ada hantu, Pak. Saat polisi membelori, ternyata dia melihat Ujang sudah kabur melarikan diri. Nah, sudah kacau. Ada maling. Lantas dua polisi bergegas mengejar si Ujang. Ujang berlarian panik sepanjang jalan. Seketika karena dia sudah panik, tiba-tiba dia tersandung batang kayu dan jatuh ke lumpur. Lalu Ujang memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar menjadi manusia lumpur. Seketika dia berhasil menipu dua polisi tersebut. Namun tetapi saat dia bangun, polisi menangkap basah dirinya. Kemudian Ujang di sini mencoba menakut-nakuti dua polisi itu. Tidak, hantu. Aku sangat takut dengan hantu. Polisi mengejek si Ujang karena berpura-pura. Lalu satu polisi berkata, menurutku kita tembak saja orang ini. Seketika tiba-tiba muncullah arwah hantu beneran yang menyerupai si Ujang. Lantas kedua polisi itu pun baru sangat ketakutan dan keduanya langsung melarikan diri dari hutan itu. Lalu Ujang berbalik badan dan melihat ke belakang. Ujang melihat ada nisan kakeknya. Ternyata kakeknya Ujang dikubur di sini. Kakek Ujang adalah mantan seorang raja judi sebelum kematiannya. Tapi dia malah tidak meninggalkan harta apa-apa setelah mati. Lalu di sini Ujang berteriak pada batu nisan kakeknya itu. Dia berkata bahwa kakeknya seorang bajingan yang membuat dirinya miskin. Dirasa Ujang sudah emosi, tiba-tiba kilatan petir hampir menyambar si Ujang. Singkat kisah, setelah Ujang yang putus asa kembali ke rumah, dia marah kepada ayahnya yang bernama Mang Iwan. Lalu terlemparlah mangkok sup mengenai foto kakek si Ujang dan si kakek muncul tiba-tiba. Mang Iwan kesal dan menampar si Ujang karena sikap anaknya yang kurang ajar. Lalu si Mamang mengambil tongkat dan akan memukul si Ujang. Lantas saat ini si kakek muncul dan sontak memukul Mang Iwan hingga terpental. Ujang pun terkejut. Seketika bertengkarlah ayah dan anak itu. Untuk melindungi keluarganya, kakek pun muncul. Ternyata kakek itu adalah seorang dewa judi. Dia melakukan bisnis merampok orang kaya dan memberinya kepada orang miskin. Dia tidak pernah menyangka dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya. Mendengar cerita si kakek, si Ujang memiliki niat yang tidak lurus dalam pikirannya, yaitu mengajak arwah kakeknya itu membantu si Ujang untuk menang berjudi. Jadi tujuan Ujang adalah menggunakan kekuatan super kakeknya untuk berjudi dan mendapatkan uang banyak. Kemudian si kakek berkata, bersihkan dulu makamku dan berikan